Doa seorang ayah tidak ditolak. Itu modal kita teman-teman. Doa ayah itu, doa ul walid la yurad. Doa seorang ayah itu gak akan ditolak oleh Allah. Dan itu modal hidup kita tuh. Kalau kita masih punya ayah, jangan sia-siakan. Kalau ibu, pintu surga. Jadi bisa dibilang pintu surganya adalah ibu dan kuncinya adalah ayah. Ada masalah sedikit, telepon ayah kita. Ya, doain aku. Ada masalah sedikit, senangin hati ibu kita, beli apa gitu, hadiah kan tahabu kan, saling berhadiahlah supaya kalian saling mencintai. Ibu tuh dikasih hadiah, kalau ayah minta doa. Ayah gak terlalu berharap hadiah lah dari anaknya. Beda karakter nih. Ini cara kita berbakti kepada mereka supaya Allah perbaiki urusan kita. Ada masalah dalam sekolah, ada masalah dalam pertemanan, ada masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, telepon ayah, ya doain saya. Pertanyaan besarnya adalah gimana kalau orang tua kita sudah wafat? Berarti kita kehilangan satu kesempatan untuk mendapatkan keajaiban dalam hidup. Kalau berbuat baik tetap bisa, tapi meminta doa kan udah gak bisa ya. Kepada orang yang sudah meninggal, kecuali Rasulullah yang boleh. Kalau selain Rasulullah menurut jumhur ulama udah gak bisa, terputus. Tapi kalau berbuat baik bisa, kirim Al-Fatihah, doain mereka, ziarah kubur, apalagi sedekah dan diniatkan juga untuk mereka. Maka itu menurut sebagian besar ulama ngaruh. Sama kayak seorang sahabat nanya ke Rasul, ya Rasulullah kalau saya bersedekah atas nama ibu saya apakah bisa? Bisa kata Rasul. Bersedekah atas nama ibu, berarti dua yang pahalanya. Ibunya dapat pahala, dia yang bersedekah juga dapat pahala. Imam Nawawi itu mazhabnya Syafi'i loh. Dan Indonesia itu mayoritasnya Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan sedekah seorang anak, amal soleh seorang anak yang dia niatkan untuk orang tuanya itu sampai untuk orang tuanya. Sehingga orang tuanya dapat pahala, dia dapat pahala. Itu cara kita berbakti kepada ibu bapak kita kalau keduanya sudah wafat. Berbuat baik kepada orang yang dicintainya. Kayak misalnya Nabi Muhammad tuh berbuat baik kepada teman-teman Khadijah. Kenapa? Karena pengen berbuat baik kepada Khadijah, tapi Khadijah sudah wafat. Caranya gimana? Ya udah, berbuat baiklah kepada sahabat-sahabat Khadijah gitu. Jadi kalau orang tua kita udah wafat, saudara kita wafat, atau pasangan kita wafat, cara kita berbuat baik kepada mereka adalah selain doa, beramal soleh dengan niat kepada mereka, salah satunya adalah berbuat baiklah kepada orang-orang yang mereka cintai semasa hidupnya. Siapa yang dicintai ayah kita? Teman-temannya, cinta dalam makna persahabatan ya, teman-temannya, keluarganya, ibu kita juga kayak gitu, pasangan kita juga kayak gitu, berbuat baik kepada dia. Insya Allah kalau kayak gitu berarti kita telah berbuat baik kepada almarhum. Walaupun kata orang itu gak ada istilah almarhum, ya gak masalah lah, istilah doang ya. Kepada almarhum. Terus yang ketiga, kalau kita punya masalah, evaluasilah hubungan kita dengan pasangan. Kalau yang udah punya. Kalau belum punya Ustadz, berarti gak ada masalah. Atau ada masalah gak ada solusi. Jadi evaluasi dulu hubungan kita dengan pasangan. Terutama hubungan seorang istri kepada suami. Kenapa? Karena salah satu yang menyebabkan hidup kita gak berkah, tidak ada ridho dari suami kita. Tapi suami saya itu emang gak pernah ridho Ustaz. Nah ini salah suaminya nih. Kalau kita udah benar tapi suami gak ridho, maka Allah tahu lah. Allah tuh gak polos lah, gak terlalu lugu gitu. Allah pasti gak kasih ridho saya nih, soalnya suami saya gak kasih ridho. Tapi suami saya itu susah banget Ustaz, kayak dosen killer gitu, susah ngasih nilai. Allah tahu, Allah yang menilai. Gak mungkin Allah menzalimi kita gara-gara suami, gak mungkin. Jadi Allah hakimun, alimun, basirun, khabir. Maha bijaksana, maha tahu, maha melihat, maha teliti. Gak usah khawatir. Tapi kalau emang suami gak ridho gara-gara kita belum baik, itu wajar. Susah dapat kebaikan. Makanya Nabi pernah bilang gini, ini buat teman-teman teteh-teteh yang di atas. Kalau masih sendiri ini jadi bekal nanti kalau udah punya pasangan. Kata Nabi kepada para sahabat-sahabiat, tahukah kalian siapa orang yang paling dijamin masuk surga? Kata para sahabat, siapa ya Rasul? Kata Nabi, orang yang dijamin masuk surga adalah seorang perempuan yang ketika dia ada masalah dengan suaminya, dia segera datang dan dia jabat tangan suaminya, dia cium tangan suaminya, maka Allah langsung menjatuhkan ridho kepada dia dan dijamin masuk surga. Tapi salah suami Ustadz, ini bukan soal siapa benar siapa salah, tapi siapa yang mau ngalah. Benar salah itu relatif ya. Kadang-kadang dua-duanya ngaku benar, susah kan? Tapi siapa yang mau ngalah? Kalau gitu harus istri duluan yang datang. Enggak sih sebetulnya, ini hadis keutamaan kalau istri datang duluan. Nanti ada hadis keutamaan kalau suami datang duluan. Allah memberi kita satu masalah lewat seseorang,
Di waktu yang sama Allah mendatangkan orang lain yang luar biasa untuk menolong kita dari cara yang berbeda. Lalu ketika Allah cabut masalah ini, maka Allah cabut juga penolong dalam hidup kita. Biasanya itu satu paket. Fa inna ma'al usri yusra. Itu salah satu maknanya. Begitu Allah kasih kita usri, di waktu yang sama Allah kasih kita yusra. Pasti tuh. Cuman kan kita fokusnya ke usrinya ya, ke kesulitannya. Gak fokus kepada kemudahannya. Setiap kali Allah kasih kita kesulitan, di waktu yang sama Allah lagi menurunkan dari langit yang sama kemudahan untuk kita. Kayak gitu kaidahnya. Lalu ketika kesulitannya dicabut, maka kemudahannya dicabut. Kadang ketika seorang suami menyadari tentang keutamaan memaafkan istrinya, datang memeluk istrinya, membujuk istrinya, walaupun dia ngerasa bahwa harusnya istri yang datang ke saya, tapi kok saya yang datang ke dia, maka berarti dia melakukan sesuatu yang lebih utama daripada yang harus dia lakukan. Kan dalam Islam itu ada amal yang harus dilakukan, ada amal yang sunnah dilakukan ya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah ini gak harus, tapi pahalanya luar biasa. Atau ada yang harus dilakukan, ada yang gak harus dilakukan tapi dilakukan, maka dia mendapatkan pahala yang luar biasa. Contoh, perempuan kalau mencari nafkah lebih besar pahalanya daripada laki-laki. Dalam kondisi suaminya tidak mencukupi nafkahnya. Pahalanya lebih besar. Seorang suami menjaga anak atau ngepel, nyuci piring, nyuci baju segala macam setelah dia pulang bekerja, pahalanya lebih besar daripada kalau itu dilakukan oleh istrinya. Jadi yang bukan tugas kita kerjain, itu menjadi namanya ihsan. Bukan cuma amal soleh tapi ihsan. Dan ihsan itu di atas amal-amal soleh yang lainnya. Apa itu ihsan? Sesuatu yang tidak perlu kita lakukan, bukan bagian kita tapi kita lakukan. Itu luar biasa pahalanya. Termasuk seorang istri, misalnya tadi mencari nafkah untuk anak-anaknya karena suaminya nih nggak pandai mencari nafkah atau emang nggak bertanggung jawab dalam mencari nafkah, maka ibu ini pahalanya double daripada yang dilakukan oleh suami. Begitu juga suami ketika memaafkan istrinya, membujuk istrinya, membahagiakan istrinya padahal istrinya yang bersalah, maka dia mendapatkan pahala yang lebih besar daripada istrinya datang duluan untuk meminta maaf. Masing-masing diberikan kebaikan. Suami istri nih, kan suka ada masalah, kadang sebulan sekali ada masalah, kadang seminggu sekali ada masalah, kadang setiap hari ada masalah, ada musim masalah, setiap hari masalah. Karena ada musim-musimnya nih. Musim lagi nyaman, wah setiap hari itu ada kejutan, ada hal-hal yang indah, ada musimnya nih. Nah dalam banyak kasus, siapa yang paling sering datang duluan dan untuk berdamai? Maka di antara mereka berdua nanti bisa kelihatan di dunia, dialah orang yang duluan masuk surga. Jadi kalau kita ada masalah sama teman, jangan fokus hanya dengan siapa salah siapa benar. Tapi coba belajar fokus siapa pengen duluan ke surga. Walaupun kita yang salah, kita yang benar, dia yang salah. Yang penting kan kita pengen duluan masuk surga. Caranya ya udah datangi, sambung silaturahim, ajak damai dengan memaafkan kalau emang dia yang salah. Tapi biasanya dua-duanya salah sih. Walaupun pemicunya salah satunya ya. Tapi responnya jadi makin rame. Akhirnya dua-duanya salah. Udah minta maaf dua-duanya. Siapa yang duluan datang. Karena datang duluan itu gak gampang loh. Didatangi itu gampang. Mendatangi itu yang susah. Kadang didatangi aja masih susah kan. Diajak balikan gak mau. Padahal dia ngajak balikannya dengan cara halal ya. Pengen akad gitu. Kita mencela. Maka maafkanlah celaan orang yang mencela kita dengan apa? Dengan rasa segitu. Kita pernah mencela seseorang, terus suatu saat kita dicela oleh orang lain, maafkanlah, niatkan. Dulu saya juga pernah mencela dia, orang ini, sekarang saya dicela orang lain, maka saya maafkan untuk menebus kesalahan saya yang dulu yang udah gak bisa nyari lagi. Nomornya udah hilang, alamatnya gak tahu, atau cuma ketemu di jalan. Ini cara kita nebus. Jangan-jangan doa dia yang bikin hidup kita susah. Di zaman Umar bin Khattab, ada seorang laki-laki yang hidupnya susah banget. Usaha apa aja gagal, rugi. Sakit-sakitan, keluarganya tuh berantakan. Gak ada kebaikan dalam hidup dia. Sampai ketika dia sakit keras, Umar datang kepada dia dan bertanya, apa yang membuat kamu jadi hidup kayak gini? Umar kan suka nyari hikmah ya. Apa yang membuat hidup kamu kok susah banget kayak gini? Semuanya susah. Apa kata dia? Ya Amirul Mukminin, dulu saya pernah menzalimi seseorang. Dan waktu itu saya mendengar dia berdoa.
Dan doa orang yang terzalimi itu tidak ditolak oleh Allah SWT. Dan inilah buah dari doa dia, sehingga sejak dia mendoakan saya sampai hari ini hidup saya susah aja, gak ada solusinya. Fisiknya sakit-sakitan terus menerus, kemudian keluarganya berantakan, bisnisnya bangkrut semuanya satu persatu, anaknya ninggalin dia, sakitnya gak pernah sembuh, terus aja kayak gitu. Dan yang paling berat adalah dianya gak dikuatkan hatinya sehingga ngeluh terus. Ada orang yang diberikan ujian tapi dikuatkan hati ya. Ada orang udah dikasih ujian, dilemahkan hatinya, itu sengsara banget tuh. Makanya hati-hati dengan ketidaksengajaan kita, apalagi sengaja. Banyak istighfar, banyak berbuat baik. Tebuslah kesalahan kita dengan sedekah, tebus kesalahan kita dengan memaafkan orang lain, tebus kesalahan kita dengan membantu orang lain. Itu cara-cara kita nebus kesalahan kepada orang yang kita udah gak kenal. Kalau masih kenal, coba berusaha untuk minta maaf ke dia. Udah minta maaf gak dimaafkan, nah serahkan itu kepada Allah. Yang penting kita udah ikhtiar. 4 berarti, evaluasi hubungan kita dengan Allah, evaluasi hubungan kita dengan orang tua, evaluasi hubungan kita dengan pasangan, terutama ke suami, evaluasi hubungan kita dengan sesama. Walaupun kita gak kenal, karena pernah ada adegan kecil tapi dampaknya besar dalam hidup kita.